Sambut salam dari Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, dan Dina. Baik anak-anakku kelas 11 IPA dimanapun Anda berada, pada pertemuan daring yang ke-9 kali ini kita cukup hanya membahas soal-soal dan pembahasan tentang rumus, jumlah dan selisih dua buah sudutnya untuk sinus, kosinus, maupun tangen. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, terlebih dahulu kamu perhatikan tujuan pembelajaran kita. Baik aku, sebelum kita bahas materi kita tentang soal dan pembahasan, perhatikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Kamu dapat menerapkan rumus jumlah dan selisih dua sudutnya, baik untuk sinus, kosinus, maupun tangen yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter ke-SLD-an kita, yaitu yang pertama, nilai semangat. Kedua, karakter rajen dan giat, indikator. Yang ketiga adalah indikator menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Demikian. Kita langsung ke pembahasan soal terkait materi kita minggu yang lalu, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudutnya untuk sinus, kosinus, dan tangen ya. Ini sudah kita gabung ya, sinus, kosinus, dan tangen untuk rumus jumlah dan selisih dua buah sudutnya. Soal yang pertama, tentukanlah nilai dari sin 50 kali cos 10 tambah cos 50 kali sin 10 derajat. Di sini anakku Bapak buat soal multi choice bagian A sampai E optionnya ya. Pilih salah satu jawaban yang benar. Baik, langsung kita bahas. Di sini anakku kamu harus ingat kembali ya, rumus dari sinus untuk penjumlahan dua buah sudutnya. Dalam hal ini sudut A tambah sudut B. Rumusnya adalah, ingat aja rumusnya, cara cepatnya si kosi ya. Ini dia. Si ko maksudnya sin kali cos ya. Sin kali cos. Sudutnya ikutkan aja ini, urutkan aja ini aku A dan sudut B. Sementara di sini kalau untuk sinus, kalau dia penjumlahan, maka dia di sini penjabarannya juga dia tetap ya. Tetap penjumlahan. Kalau pengurangan, tetap pengurangan. Ini kebetulan penjumlahan ya. Kosi ya, ini kan udah ya. Sekarang kosi, berarti cos kali sin. Cos kali sin. Sudutnya urutkan aja, sudut A dan sudut B. Demikian ya. Nah, berikutnya kita kaitkan ke soal yang diminta tadi adalah sin kali cos. Ini perhatikan aku, sin kali cos tambah cos kali sin, kan sama dengan yang diruskan ini kan, sin kali cos tambah cos kali sin. Oke, kita putar aja dulu rumus ini karena masih tetap ekuivalen. Sin A kali cos B tambah cos A kali sin B, ini masih ekuivalen dengan sin dalam sudut A tambah B ya, atau penjumlahan dua buah sudutnya tadi ya. Kita putar dia. Oke, kaitkan ke soalnya kan susunannya persis seperti ini aku ya. Si kosi artinya sin kali cos tambah cos kali sin ya. Berarti sin 50 derajat ya, kali cos 10 derajat tambah cos 50 derajat kali sin 10 derajat. Kan gitu ya. Berarti sudut A nya gantikan besarnya 50, sudut B nya gantikan 10 derajat, gitu dia anakku. Berarti di ruas kanan ini dalam bentuk penjumlahan dua buah sudutnya untuk sinus, secara serentak gantikan sudut A nya adalah 50 derajat ditambah sudut B nya 10 derajat. Oke, tinggal menyerahkan aja nih ya, jumlahkan sudutnya 50 tambah 10 60 derajat ya. Sinus 60 berapa nilainya? Sudut istimewa ya, berarti setengah akar 3. Berarti kuncinya di sini di optionnya tadi supaya jawabannya benar adalah ayam ya, atau bagian A. Demikian. Bagaimana kira-kira penjelasan soal nomor 1? Cukup mudah bukan?
Pasti mudah. Asik ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai dari sinus 15 derajat. Oke ya, 15 derajat ini anakku, yang ini kita uraikan menjadi selisih dua buah sudut istimewa ya. 15 derajat kan identik dengan 45 derajat dikurang 30 derajat, bukan? Oke, sama ya. Sehingga nanti kita kaitkan ke rumus sinus untuk selisih atau pengurangan dua buah sudutnya gitu loh ya. Baik. Kita ketahui bahwa sinus 15 derajat ini identik dengan sinus dalam sudut istimewa 45 derajat kurang 30 derajat, bukan? Oke. Ini nakku kan identik dengan sinus dalam sudut A kurang B, selisih dua buah sudut ya. Oke, ingat rumus sinus untuk selisih maksud Bapak ya. Rumus sinus untuk selisih dua buah sudutnya, sudut A kurang sudut B. Bagaimana rumusnya kemarin? Sama dengan nomor 1, si kosi ya. Berarti sin kali cos, sudutnya urutkan A dan B. Hanya di sini nakku penggunaannya, bentuk penjabarannya dia tetap ya. Kalau jumlah tetap jumlah, kalau kurang tetap kurang. Si kosi berarti cos kali sin. Sudutnya urutkan sudut A dan B. Baik, ya, kaitkan ke soal yang ini. Sin dalam sudut 45 kurang 30 derajat. Berarti A-nya kita ambil besarnya 45. Sudut B-nya kita ambil besarnya 30 gitu loh. Gantikan ke sebelah kanan. Berarti sin A gantikan 45 derajat kali cos B, D-nya adalah gantikan 30, berarti cos 30 kurang cos A, berarti cos 45 kali sin B, sin 30 derajat. Oke, sederhanakan ini anakku. Sin 45 gantikan dengan nilainya setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3, kurang cos 45 setengah akar 2 juga ya. Sementara sin 30 adalah setengah. Oke, di sini setengah akar 2 kali setengah akar 3, setengah kali setengah seperempat, akar 2 kali akar 3 akar 6 ya. Kurang setengah kali setengah seperempat akar 2. Berarti ini kan sama, artinya akar 6 nya kalikan ke atas ke 1 ya, ke pembilang, nanti dengan akar 6 per 4 dikurang akar 2 per 4 ya. Ini pengurangan dua pecahan, samakan penyebut ya. Kebetulan penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 4, berarti per penyebut 4, pembilangnya aja cukup dikurangkan akar 6 kurang akar 2 per 4. Inilah hasil akhir, ternyata sesuai dengan optionnya adalah option A juga ya. Berarti kuncinya di sini adalah bagian ayam atau A juga ya. Demikian, cukup mudah bukan? Asik ya. Lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Bentuk sederhana ya. Bentuk sederhana dari sin 4x kali sin 3x dikurang cos 4x kali cos 3x. Oke. Di sini kita baca di sini sin kali sin kurang cos kali cos ya. Sementara kalau kita ingat rumus sinus baik itu penjumlahan dan selisih dua sudutnya adalah rumusnya si kosi, tidak ada yang cocok. Berarti ingat kembali rumus untuk kosinus ya, penjumlahan atau selisih dua sudutnya. Ingat ya, rumus untuk kosinus dalam hal ini nakku, penjumlahan dua sudutnya, sudut A tambah sudut B. Rumusnya cara cepatnya kan kosisi ya. Kosisi, cos kali cos, sin kali sin. Hanya di sini nakku. Di sini tandanya di sini. Ingat kalau penjumlahan untuk kosinus kemari dia ke bentuk penjabarannya dia menjadi berlawanan tanda, beda dengan sinus ya. Kalau sinus tetap jumlah-jumlah, kalau kosinus jumlah menjadi kurang atau kurang menjadi jumlah gitu ya. Karena penjumlah dua sudut maka penjabarannya dia menjadi pengurangan atau tanda kurang atau minus ya.
Berarti koko kurang sisi ya, koko sisi ya. Berarti cos kali cos ya, cos kali cos. Sudutnya urutkan aja sudut A dan B. Kurang sisi ya, sin kali sin ya, sin kali sin. Sudutnya urutkan aja sudut A dan sudut B. Sudah nakku? Kaitkan ke soal ini, sin kali sin kurang cos kali cos. Sementara di sini penjabarannya cos kali cos kurang sin kali sin ya, terbalik dia ya. Berarti bisa kita sernakan kedua ruas, kita kali negatif atau dikali minus ya. Berarti ini sama artinya, di kiri min cos dalam sudut A tambah B. Oke, ini nakku di ruas kanan positif cos cos menjadi kurang dia, pindahkan aja ke urutan kedua, kurang cos A kali cos B gitu ya. Sementara ini min kali min sin A sin B menjadi positif, pindah ke depan, positif sin A kali sin B. Oke, perhatikan kan sudah sama ya dengan soal susunannya. Soal sin kali sin kurang cos kali cos. Sementara di sini sudah kita cocokkan ya, sin kali sin kurang cos kali cos. Oke, kalau gitu sudah boleh dong ya. Kita putar aja nih nakku. Berarti dia tetap ekuivalen sin A kali sin B kurang cos A kali cos B. Ini ekuivalen dengan sama dengan min cos dalam sudut penjumlahan dua sudut ya, A tambah sudut B. Kaitkan ke soal, berarti sin A gantikan A-nya adalah 4x, B-nya ambil 3x, berarti sin 4x kali sin 3x. Ini terlihat ya, A-nya, sudut A-nya gantikan 4x, sudut B-nya gantikan 3x, dikurang cos A 4x tadi ya, kali cos B, B-nya 3x tadi ya, sama dengan min cos A-nya nakku, ingat ya, gantikan 4x ditambah B, B-nya gantikan 3x. Berarti serangkan aja di ruas kanan ini min cos 7x. Ini ya bentuk sederhananya. Kita lihat pesannya. Oh, ternyata ada bagian dodol ya. Jadi kuncinya adalah bagian dodol atau bagian D. Demikian. Bagaimana kira-kira nakku? Cukup mudah bukan? Mudah. Asik. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal keempat atau soal terakhir. Diketahui di sini tangen ya. Jika tangen A 5/6, tangen B 1/11, maka tentukanlah besar sudut A tambah B ya, berapa derajat katanya ya. Oke, di sini nakku kuncinya sudah Bapak buat duluan ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting penyelesaiannya ya kita pahami. Baik ya. Berarti di sini nakku karena nilai perbandingan tangen baik itu untuk sudut A maupun tangen sudut B diketahui, maka kita ingat kembali rumus tangen untuk penjumlahan dua buah sudut ya. Ingat rumus tangen untuk penjumlahan dua buah sudutnya nakku ya. Oke, penjabarannya ke bentuk pecahan. Di sini rumusnya adalah tangen A tambah tangen B ya. Berarti yang di atas ini nakku, kalau di atas dia tetap tandanya per 1 kurang tangen A kali tangen B ya. Tapi kalau ke bawah dia berlawanan tanda ya, berlawanan tanda. Tapi kalau untuk rumus tangen selisih dua sudutnya ke atas menjadi kurang, ke bawah menjadi tambah gitu ya. Ingat aja aturan ini, atas bawah tetap dan berlawanan. Baik. Karena tangen A dan tangen B sudah diketahui nilainya, nilai perbandingannya, tinggal gantikan aja ke ruas kanan ini ya. Berarti tangen A tambah tangen B ya, dalam kurung sama dengan tangen A. Nilainya berapa tadi? 5/6. Oke, gantikan 5/6 ditambah tangen B 1/11 ya, 1/11 gitu ya, per 1 kurang tangen A, tangen A nya 5/6 dikali tangen B 1/11. Oke, dari sini nakku kita sernakan
Penjumlahan dua buah pecahan ya, penjumlahan dua buah bilangan pecahan berarti menyamakan penyebut. Caranya kali silang aja. 5 kali 11 gitu ya. 5 kali 11 55 ditambah, kalau kurang sini, di sini kurang, 6 kali 1. 6 kali 1 6 per penyebut kali penyebut. 6 kali 11 ya. 6 kali 11 adalah 66. Oke, di sini masih 1 kurang. Perkalian pecahan, atas jumpa atas, bawah jumpa bawah ya. 5 kali 1 5 per 6 kali 11 66 ya. Nah, dari sini dasarkan aku 55 tambah 6 adalah 61 per 66. Ini 1 kurang 5 per 66 ya, pengurang pecahan kali silang untuk menyamakan penyebutnya. Berarti 6 kali 66 kali 1 66 kurang 5 ya. Berarti 66 kali 1 tetap 66 kurang 5 61 ya, per penyebut per 66. Oke, di sini aku pembagian dua buah bilangan pecahan yang sama, berarti hasil baginya 1 ya, coret aja. Ini masih tangen dalam sudut A tambah B kan gitu ya. Yang ditanya bukan ini nakku. Yang ditanya adalah besar sudut A tambah B. Berarti logikanya gini dia ya. Tangen berapa derajat kah supaya nilainya 1 ya. Kita ketahui atau kita ingat tangen 45 derajat adalah nilainya tepat 1. Berarti besar sudut A tambah B adalah besar sudutnya 45 derajat. Kenapa? Karena kalau kita ganti sudut A tambah B 45 derajat seperti ini ya, tangen 45 derajat kan benar ya, atau terbukti 1 nilainya. Sehingga besar sudut A tambah sudut B adalah 45 derajat. Sehingga kunci jawabannya adalah bagian 45 derajat, bagian bola ya. Bagian bola atau bagian B. Demikian aku penyelesaian dari Bapak terkait soal dan pembahasan tentang topik atau materi kita minggu lalu tentang rumus jumlah dan selisih dua buah sudutnya, baik itu untuk sinus, kosinus maupun tangen. Ini hanya pemantapan saja yang minggu yang lalu ya. Sambut, salam hangat dari Bapak, salam sehat dan salam SFD.